Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nizar Abdillah dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membuat roti goreng coklat. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama untuk mencari bahan-bahannya terlebih dahulu. Let's go. Di sini saya sudah berada di tempat yang pertama, yakni di Alfamart. Kita langsung masuk saja ke Alfamart. Halo. Kita lihat-lihat dulu untuk coklat yang menjadi topping untuk rotinya. Untuk roti gorengnya ini ada spons. Saya kira ini cocok untuk pelezat rasa supaya rasanya lebih kriuk dan lebih renyah. Kemudian kita cari untuk rotinya. Tentunya roti ini merupakan bahan baku utamanya. Jadi di sini saya memilih roti dari My Roti dikarenakan rasanya yang cukup enak dan juga harganya yang cukup murah. Di sini saya memilih roti dari My Roti. Nah, terus kemudian saya akan mencari untuk coklatnya. Di sini saya memilih coklat Ceres yang berwarna merah, yakni dengan rasa coklat. Nah, jadi Ceres ini sendiri sebagai isi dari roti goreng karena rasanya yang lezat. Kemudian kita langsung pembayaran di kasir. Alhamdulillah untuk di tempat pertama sudah selesai. Kita mencari bahan selanjutnya di tempat yang lain, yakni untuk mencari tepung roti dan juga susu kental manis. Let's go. Di sini saya berada di tempat yang kedua, yakni di Grosir Cipada. Mudah-mudahan tepung rotinya ada ya guys. Kita masuk dan kita cari. Oh, sayang sekali ternyata tidak ada, hanya ada susu kental manis. Kemudian ke tempat ketiga, yakni di Yomart. Kita coba apakah ada tepung roti. Kita mulai masuk saja ke Yomart Sumedang. Apakah ada tepung roti dengan warna kuning? Kita cari, mudah-mudahan ada ya guys. Nah, alhamdulillah ada tepung roti warna kuning atau warna orange supaya warnanya lebih menarik. Nah, alhamdulillah barang-barangnya sudah aman semua. Baik, untuk yang selanjutnya mohon izin kepada Ibu Elika sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan kepada rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah setelah tadi saya membeli alat-alat dan bahan-bahan di berbagai toko dan minimarket. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, menampilkan dan menerangkan alat-alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam proses pembuatan fried rice with melted chocolate atau roti goreng dengan coklat lumer. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Yang pertama dan yang paling utama adalah siapkan terlebih dahulu untuk rotinya. Untuk rotinya sendiri saya memilih roti tawar Funwari dari merek My Roti. Ini harus dipersiapkan terlebih dahulu karena saya akan membuat roti goreng, maka yang paling utama yang harus dipersiapkan adalah rotinya. Bisa dilihat. Kemudian selanjutnya siapkan untuk margarinnya. Di sini saya menggunakan margarin Forvita. Jadi margarin ini sendiri akan diolesi terlebih dahulu ke atas permukaan roti tawarnya. Jadi ini persiapkan. Kemudian persiapkan untuk Ceres. Di sini saya menggunakan Ceres rasa coklat. Jadi Ceres ini sendiri akan menjadi coklat yang lumer di dalam roti goreng yang akan saya buat. Jadi lumer coklat di dalam roti tersebut akan berasal dari Ceres coklat ini. Jadi ini harus dipersiapkan. Kemudian siapkan untuk 2 butir telur. Jadi 2 butir telur ini sendiri dikocok terlebih dahulu. Kemudian roti yang sudah diolesi oleh margarin dan sudah dimasuki oleh Ceres dengan rasa coklat, maka selanjutnya roti yang sudah berisi tersebut dan sudah berbentuk dimasuki ke 2 telur yang sudah diaduk. Jadi ini 2 telur yang harus dipersiapkan.
siapkan. Kemudian selanjutnya siapkan tepung roti atau tepung panir. Jadi tepung roti ini sendiri sangat penting karena tepung roti ini akan membuat roti lebih crispy, akan membuat roti semakin kering, akan membuat roti semakin renyah untuk dimakan. Jadi nikmat dari roti itu sendiri akan dapat lebih terasa apabila kita menambahkan tepung roti yang akan membuat roti semakin renyah, semakin crispy, dan semakin nikmat. Kemudian itu alat bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan roti goreng. Juga terakhir tidak lupa di sini saya akan menambahkan topping yakni 2. Yang pertama adalah susu kental manis rasa original dan yang kedua adalah sponge rasa coklat. Jadi 2 bahan ini akan menjadi topping di atas roti goreng tersebut. Jadi akan lebih memperkaya khazanah untuk lebih memperkaya rasa dari roti goreng yang sudah dibuat. Kemudian itu untuk bahan-bahannya. Kemudian setelah saya menjelaskan bahan-bahan, di sini saya akan menampilkan untuk alat-alatnya. Jadi siapkan untuk sendok dan mangkok. Jadi ini sendiri berfungsi untuk mengaduk, untuk mengocok telur yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian siapkan untuk talenan dan pisau. Jadi sebelum roti dimasuki oleh seres dengan rasa coklat, jadi persiapkan talenan dan pisau untuk membentuk roti sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan membentuk roti menjadi variasi. Ada yang berbentuk bundar atau lingkaran dan juga ada yang berbentuk segitiga. Jadi ini persiapan untuk membentuk roti. Kemudian siapkan talenan dan serok untuk membantu dalam proses penggorengan roti goreng. Dan juga tidak lupa ini tambahkan minyak. Minyak yang akan saya gunakan adalah minyak tropikal. Baik, jadi itu bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan French press melted coklat. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat, bisa memahami alat dan bahan ini sendiri. Karena alat dan bahan yang saya gunakan ini mudah untuk ditemui di berbagai toko maupun minimarket. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan. Mari kita coba, mari kita buat. Let's go! Pertama saya akan mengocok 2 butir telur di dalam sebuah mangkok. Kita mulai pecahkan telurnya satu persatu. Kemudian setelah dituangkan ke dalam mangkok, kita masukkan perlahan-lahan. Setelah telur masuk, kemudian telur diaduk-aduk. Diaduk-aduk hingga merata. Sehingga apabila sudah diaduk-aduk hingga merata, nanti hasilnya bisa warna kuning, guys. Kita aduk-aduk dulu, aduk-aduk dulu, aduk-aduk dulu, aduk-aduk dulu. Nah, ternyata sudah selesai untuk telurnya. Kemudian kita siapkan 2 roti. Roti tersebut pertama-tama diolesi terlebih dahulu oleh margarin supaya rasanya lebih gurih dan lebih nikmat, guys. Kita aduk-aduk, kita campurkan di permukaan roti hingga seluruh permukaan roti merata. Kita terus setelah kedua roti telah dilapisi oleh margarin secara merata, kemudian 2 roti lapis disatukan, ditumpuk menjadi satu untuk dibentuk. Di sini pertama saya akan membentuknya dengan bentuk yang bundar atau bulat dengan gelas. Di sini cukup ditekan dan diputar-putar sehingga bentuk bulat atau bundar bisa terbentuk dengan sempurna. Mohon maaf agak sulit ya. Jadi di sini saya akan mengeluarkannya dari gelas. Kemudian roti yang sudah berbentuk bundar sempurna
Dibuka kedua belahnya untuk dimasukkan seres dengan rasa coklat. Kita taburi secukupnya saja ya, sesuai dengan besarnya bundaran tersebut. Nanti seres inilah yang akan menjadi coklat di dalam roti goreng tersebut. Kita rapatkan kedua belah sisi atas dan bawahnya hingga rapat, sehingga ketika digoreng itu tidak lumer kemana-mana coklatnya. Bisa dilihat ya. Kemudian roti yang sudah berbentuk bundar atau bulat dimasukkan ke adonan telur yang telah saya kocok tadi. Kita alurkan, kita campurkan dengan merata supaya ketika roti dicampurkan dengan tepung roti itu lebih mudah. Jadi semua bagian harus terkena oleh adonan telur. Dan kemudian setelahnya roti yang sudah terkena telur tersebut, adonan telur, masukkan ke dalam tepung roti secara merata. Hal ini supaya roti ketika dimakan nanti lebih kriuk dan lebih renyah. Jadi kita masukkan secukupnya. Kemudian kita masuk ke dalam tahap penggorengan. Tadi saya hanya menampilkan video mengenai roti yang berbentuk bundar, akan tetapi saya pun membentuknya dengan bentuk segitiga. Bisa dilihat kita goreng dengan minyak yang sudah mendidih ya. Masukkan. Di sini saya ada dua bentuk roti, ada yang berbentuk bundar yang sudah saya jelaskan di video tadi, dan juga dengan bentuk segitiga. Digoreng hingga merata dan hingga mendidih. Kemudian setelah kurang lebih 5 menit, roti yang sudah digoreng tersebut mulai diangkat dan ditiriskan. Mengapa harus ditiriskan? Karena supaya tidak terlalu banyak minyak yang dikandung dalam roti tersebut. Apalagi bagi teman-teman yang ingin diet, maka hal yang wajib dilakukan itu untuk ditiriskan terlebih dahulu. Kemudian terakhir di plating hingga sedemikian rupa. Di sini saya tidak hanya menampilkan roti gorengnya saja, akan tetapi di sini saya mencoba untuk menambahkan topping yang lain, yakni susu kental manis dan spong rasa coklat yang sudah saya beli tadi. Sehingga rasanya supaya lebih nikmat, supaya lebih manis dan lebih nyus, krekes. Akhirnya roti goreng yang sudah dibuat tadi sudah bisa dinikmati. Di sini saya pribadi menilai dari 1 sampai 5 ini 4,5. Dikarenakan coklatnya yang tidak terlalu meleleh, yang tidak terlalu lumer, akan tetapi ketika ditambahkan topping susu kental manis ini terasa nikmat. Mungkin sekian saja video mengenai teks prosedur cara membuat roti goreng coklat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, terkhusus untuk Ibu Elika sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah saya lakukan, baik dari segi penyampaian informasi, baik dari segi penyampaian bahasa maupun kejelasan, baik dari segi hasil pembuatan roti gorengnya. Saya akui saya belum sempurna dan masih banyak kesalahan. Besar harapannya mudah-mudahan video yang telah saya buat dapat bermanfaat bagi semuanya, bahwa kita bisa membuat segala sesuatu yang menarik dari bahan yang ada di sekeliling kita. Kita pun bisa membuatnya, misalkan yang sudah saya jelaskan tadi, roti goreng coklat yang memang enak rasanya dengan tangan kita sendiri tanpa kita harus membeli. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.